Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faris Afandi dari Prodi Pendidikan Matematika Rombel 5 dengan NIM 23040200164. Nah, berhubung dengan tugas statistika dasar proyek 1 yaitu membuat video, saya dan kelompok 5 akan membahas persoalan mengenai materi probabilitas. Nah, kenalin teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Adila Pratiwi Azhara dengan NIM 23040200194. Dan saya Lisa Philip Sanjaya dengan NIM 23040200183. Nah, tadi adalah teman-teman kelompok saya. Selamat belajar. Oi, lihat sinilah. Oke, terima kasih. Jelaskan materi tentang probabilitas. Probabilitas didefinisikan sebagai peluang atau kemungkinan suatu kejadian, suatu ukuran tentang ketidakpastian suatu peristiwa yang akan terjadi. Probabilitas dilambangkan dengan PA atau peluang suatu kejadian A sama dengan NA per NS. NA itu adalah banyak anggota kejadian yang diharapkan atau titik sampel. NS adalah banyak kejadian yang mungkin terjadi atau ruang sampel. Probabilitas yaitu faktorial. Faktorial adalah hasil perkalian bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan n. Faktorial dilambangkan dengan tanda seru. Misal, n faktorial sama dengan n dikali n-1 dikali n-2 dikali n-3 dikali n-4, kemudian di belakangnya diberikan tanda seru atau faktorial. Jadi, kan n dikali n-1 dikali n-2 dikali n-3. Jadi dikurangin 1 terus menerus sampai ke belakang. Misal 10 faktorial sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Atau bisa 10 faktorial sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial. Bisa juga 10 faktorial sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 faktorial. Jadi di akhirnya diberikan tanda seru atau faktorial. Kemudian permisalan yang kedua, n ditambah 2 faktorial sama dengan n ditambah 2 dikali n ditambah 1 dikali n dikali n-1 faktorial. Jadi kan berkurang 1 kemudian di akhirnya diberikan tanda faktorial, tanda seru. Contohnya, 8 faktorial per 6 faktorial sama dengan 8 dikali 7 dikali 6 faktorial per 6 faktorial. Karena 6 faktorial dan 6 faktorialnya bisa dicoret karena sama, jadi kita hanya menghitung 8 dikali 7 sama dengan 56. Kemudian contoh yang kedua, n ditambah 1 faktorial per n faktorial sama dengan 8. Hitunglah n. N ditambah 1 dikali n faktorial per n faktorial sama dengan 8. Kita karena n ditambah 1 faktorial dan n faktorial itu kan lebih besar n ditambah 1. Jadi kita mengalihkannya sama yang lebih kecilnya, n faktorialnya, agar bisa dioperasikan. Jadi seperti itu. Jadi n ditambah 1 sama dengan 8 karena n faktorial dan n faktorialnya hilang. N sama dengan 7. Materi selanjutnya adalah permutasi. Nah, apa itu permutasi? Permutasi adalah banyaknya cara menyusun suatu unsur dengan memperhatikan urutannya atau susunannya. Jadi permutasi di sini adalah susunan atau urutan. Permutasi sendiri memiliki lambang P. Kemudian permutasi memiliki rumus NPR yang mana sama dengan n faktorial dibagi dalam kurung n min r faktorial, atau permutasi biasanya ditulis atau dapat ditulis dengan sebagai Pn, R sama dengan n faktorial dibagi
dalam kurung n min r faktorial dengan r kurang dari sama dengan n. Nah, apa di sini itu dari n akan dipilih sebanyak r. Nah, r ini nanti akan disusun. Jadi langsung saja n adalah total benda atau ruang sampel dan r adalah total yang dipilih. Nah, dari n akan dipilih sebanyak r dan r ini nanti akan disusun. Kemudian penyelesaian contoh permutasi adalah P9,3 sama dengan 9 faktorial adalah ini n faktorial 9 faktorial dibagi n min r 9 min 3 faktorial sama dengan 9 faktorial per 6 faktorial. Nah, sama kita jabarkan 9 kali 8 kali 7 6 faktorial. Nah, sama kita coret. Langsung kita operasikan perkalian 9 kali 8 kali 7 adalah 504. Selanjutnya, apabila teman-teman menemukan contoh seperti permutasi 3,3. Nah, ini kan nanti hasilnya 3 min 3 sama dengan 0. Sebenarnya kita tuh permutasi tidak sampai ke nilai 0 ya. Jadi, bila teman-teman menempati 0 faktorial, itu nilainya sama dengan 1. Jadi 0 faktorial itu dinilai 1. Jadi 3 kali 2 kali 1 sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, di sini 0 dinilai sebagai 1. Lanjut, penerapan permutasi dalam soal cerita yang mana dalam rangka penghijauan yang diagendakan oleh organisasi Hima terdapat 10 mahasiswa yang tersedia di dalam organisasi tersebut. Dalam program kerja tersebut terdapat beberapa kepanitiaan, di antaranya si acara, si humas, si lestari, si konsumsi, si perlengkapan, si PPD, dan si sponsorship. Nah, banyak susunan yang mungkin adalah kenapa di sini kita bilang permutasi? Karena nih 10 mahasiswa yang tersedia di dalam organisasi akan dipilih sebanyak si acara, si humas, si lestari, si konsumsi, si perlengkapan, si PPD, dan si sponsorship. Yang mana kepanitiaan yang terpilih dalam kepanitiaan ini nanti akan disusun dalam organisasi tersebut. Penyelesaiannya adalah diketahui N adalah 10 mahasiswa, kemudian R ada 7. 7 itu dari ini ya, si acara, si humas, si lestari, si konsumsi, si perlengkapan, si PPD, si sponsorship. Nah, next. Ditanya banyak susunan yang mungkin terjadi adalah kita masukkan rumus. Permutasi N, R adalah permutasi N faktorial dibagi N min R faktorial. Masukkan saja 10 faktorial dibagi 10 min 7 faktorial adalah 10 faktorial dibagi 3 faktorial yang mana kita jabarkan. Nah, ini sampai 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 4. 3 faktorial kita coret. Nah, langsung dikalikan seperti ini. Jadi banyak susunan yang mungkin terjadi ialah 604.800 susunan. Terima kasih untuk ini. Selanjutnya adalah materi kombinasi. Selanjutnya yaitu kombinasi. Apa sih kombinasi itu? Kombinasi adalah banyaknya cara untuk menyusun sebagian atau seluruh elemen yang tidak memperhatikan urutannya, atau dia memilih secara acak. Nah, untuk kombinasi sendiri itu dilambangkan dengan huruf C besar. Untuk rumusnya yaitu sebagai berikut. N kecil C besar R kecil, atau dibaca dengan kombinasi R dari N, yaitu N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial dikali R faktorial, atau C besar dalam kurung N kecil, R kecil, atau juga C besar NR. Dengan N sendiri yaitu jumlah elemen yang dipilih, sedangkan R jumlah sebagian elemen yang dipilih. Untuk sebagai contohnya, kombinasi 4 dari 5
5 itu sebagai N, sedangkan 4 itu sebagai R. Berarti kita dapatkan 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 4 faktorial dikali 4 faktorial. Maka 5 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 4 faktorial. Nah, 5 faktorial di sini kita jabarin menjadi 5 dikali 4 faktorial dibagi 1 faktorial tadi kan 1 berarti, nah dikali 4 faktorial. 4 faktorial di sini kita bisa coret dengan 4 faktorial yang di bawah. Maka kita memperoleh sisa hasil 5 dibagi 1, yaitu 5. Contoh berikutnya yaitu kombinasi 1 dari 5, 5 sebagai N, 1 sebagai R, maka kita peroleh 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 1 faktorial dikali 1 faktorial. Maka 5 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 1 faktorial. 5 faktorial kita jabarin seperti yang tadi, yaitu 5 dikali 4 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 1. 4 faktorial di sini kita juga bisa coret dengan 4 faktorial di bawah. Maka memperoleh hasil 5 dibagi 1 yaitu 5. Nah, contoh contoh yang kedua dan contoh yang pertama itu hanya beda di R-nya saja nih. Dan contoh selanjutnya nanti kita akan mendapatkan kesimpulan. Nah, untuk contoh yang ketiga, kombinasi 1 dari 7 yaitu 7 faktorial dibagi 7 dikurangi 1 faktorial dikali 1 faktorial. Maka 7 faktorial dibagi 6 faktorial dikali 1 faktorial. 7 faktorial kita jabarin menjadi 7 dikali 6 faktorial dibagi 6 faktorial dikali 1. 6 faktorial di sini kita coret seperti yang tadi, maka memperoleh hasil 7 dibagi 1 yaitu 7. Nah, dari contoh yang kedua dan contoh yang ketiga, itu kan R-nya itu sama, yaitu 1. Nah, setiap R-nya itu 1, kombinasi tersebut memperoleh hasil yaitu N itu sendiri. Nah, N itu bisa aja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nanti kombinasi itu hasilnya pun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk R itu 1. Nah, untuk contoh penerapannya dalam soal cerita di berikutnya. Untuk penerapannya dalam soal cerita yaitu sebagai berikut. Sebuah keranjang berisi 7 bola biru dan 4 bola merah. Akan diambil 6 bola sekaligus secara acak. Berapa peluang terambilnya 4 bola biru dan 2 bola merah? Penyelesaiannya, diketahui N1 itu 7, N2 itu 4, N3 itu 7 ditambah 4, yaitu 11. Sedangkan R1 itu 4, R2 itu 2, R3 itu 4 ditambah 2, yaitu 6. Nah, tadi kan yang ditanyakan itu peluang, maka ditanya sama titik 2, PA, jawab PA itu diperoleh dari hasil NA dibagi NS atau titik sampel dibagi ruang sampel. Nah, untuk memperoleh titik sampel itu, kita dapatkan dari kombinasi R1 dari N1 dikalikan kombinasi R2 dari N2, sedangkan N1-nya tadi itu kan 7, R1 itu 4, N2 itu 4, R2 itu 2, maka kombinasi 4 dari 7 dikalikan dengan kombinasi 2 dari 4, memperoleh hasil 7 faktorial dibagi 7 dikurangi 4 faktorial dikali 4 faktorial, dikalikan lagi dengan 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial, maka 7 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 4 faktorial. 3 itu diperoleh dari hasil 7 dikurangi 4 faktorial. Nah, dikalikan lagi dengan 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial. 2 faktorial yang awal itu diperoleh dari hasil 4 dikurangi 2 faktorial. Nah, setelah ini kita jabarin menjadi sebagai berikut. Nah, di sini kan ada nih yang bisa dicoret. Apa aja, yaitu 4 faktorial kita coret dengan 4 faktorial yang di bawah. Dan 2 faktorial yang di atas kita coret dengan 2 faktorial yang di bawah. Setelah itu, 3 dan 2 itu kita coret dengan 6 di atas. Ada lagi 2 itu dengan 4 di atas. Maka sisa hasilnya yaitu 2. 2. Nah, ini 2 ya. Ya, pokoknya itu 2. Nah, terus hasil selanjutnya yaitu 7 dikali 5 dibagi 1. Satunya tadi belum aku coret. Dan 2 dikali 3 dibagi 1.
Setelah itu satunya kita hilangkan menjadi 7 dikali 5 dikali 3 dikali 2. Untuk selanjutnya itu mencari ruang sampel. Untuk ruang sampel sendiri kita peroleh dari hasil kombinasi R3 dari N3. Sedangkan N3-nya itu tadi kan 7 ditambah 4 yaitu 11. R3-nya itu 4 ditambah 2 yaitu 6. Maka kombinasi 6 dari 11 yaitu 11 faktorial dibagi 11 dikurangi 6 faktorial dikali 6 faktorial. Maka 11 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 6 faktorial. Kita jabarin lagi menjadi 11 dikali 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 faktorial. 6 faktorial di sini kita juga bisa coret dengan 6 faktorial di sini. Setelah itu 5 dengan 2 itu 5 dikali 2 dikali 1 itu 10. Nah, terus 4 itu kita coret dengan 8, sisa hasilnya 2. Terus 3 dengan 9 itu kita peroleh hasil 3. Nah, setelah itu hasilnya yaitu 11 dikali 3 dikali 2 dikali 7. 7 ini belum kecoret sama siapapun, jadi dia masih utuh. Nah, selanjutnya tadi kan yang ditanyakan itu peluang. Maka peluang sendiri itu didapatkan dari titik sampel dibagi ruang sampel. Tadi kan kita sudah mencari titik sampelnya dan ruang sampel. Nah, didapatkan yaitu 7 dikali 5 dikali 2 dikali 3 dibagi 11 dikali 3 dikali 2 dikali 7. Nah, setelah itu 7 kita di sini kita coret dengan 7. 2 dan 3 ini bisa coret dengan 3 dan 2. Maka sisa hasilnya yaitu 5 dibagi 2 atau 5/2. Jadi, peluang terambilnya 4 bola biru dan 2 bola merah secara acak adalah 5/11. Adalah di dalam sebuah kotak terdapat M bola merah dan N bola putih dengan M ditambah N sama dengan 16. Jika bisa diambil 2 bola sekaligus secara acak dari dalam kotak, maka peluang terambil 2 bola tersebut berbeda warna adalah 1/2. Nilai dari M pangkat 2 ditambah N pangkat 2 adalah penyelesaian. Diketahui M ditambah N sama dengan 16. R sama dengan 2, PA sama dengan 1/2. Ditanya, M pangkat 2 ditambah N pangkat 2. Jawab, rumusnya adalah PA sama dengan NA/NS. Kita akan mencari NA-nya terlebih dahulu. NA sama dengan MC1 dikali NC1 sama dengan M faktorial per 1 faktorial dikali M-1 faktorial dikali N faktorial per 1 faktorial dikali N-1 faktorial sama dengan M dikali M-1 faktorial per 1 dikali M-1 faktorial dikali N dikali N-1 faktorial per 1 dikali M-1 faktorial. Jadi pembilangnya dikalikan dengan penyebutnya untuk bisa dioperasikan. Sama dengan M dikali M-1 faktorial per M-1 faktorial dikali N dikali N-1 faktorial per N-1 faktorial. Jadi hasilnya adalah Mn. Karena M-1 per karena M-1-nya bisa dicoret dengan penyebutnya M-1 dan N-1 bisa dicoret dengan N-1. Jadi tinggal M dikali N sama dengan Mn. Kemudian kita mencari Ns. Ns sama dengan M ditambah N C2 sama dengan 16 C2. 16 sama dengan 16 faktorial per 16 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 16 faktorial per 14 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 16
dikali 15 dikali 14 faktorial per 14 faktorial. Karena 14 faktorial dan 14 faktorial yang di bawah sama, jadi bisa dicoret. Jadi, kita tinggal menghitung 16 dikali 15 sama dengan 120. Kemudian, karena kita sudah menemukan NA dan NS-nya, kita akan memasukkan ke dalam rumus. Rumusnya kan tadi kan PA sama dengan NA per NS. Jadi, PA sama dengan 1 per 2 sama dengan MN per 120. Kemudian kan dibalik ruas, jadi MN-nya ke depan. Jadi 2 dikali MN sama dengan 120. MN sama dengan 60. Jadi, karena kita menghitung M kuadrat ditambah N kuadrat sama dengan M ditambah N kuadrat dikurangi 2MN. M ditambah N kan 16, terus dikuadratkan, jadi 16 kuadrat dikurangi 2, MN-nya kan 60, jadi 2 dikali 60, jadi 16 kuadrat dikurangi 2 dikali 60 sama dengan 16 kuadratnya kan 256 dikurangi 120 sama dengan 136. Jadi nilai dari M kuadrat tambah N kuadrat adalah 136.